Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC pada hari Selasa. Joe Biden menyatakan komitmennya untuk memajukan kawasan Indo-Pasifik dengan ASEAN sebagai pusatnya. Selain soal iklim, Joe Biden juga membahas soal tantangan global seperti masalah Gaza Palestina dan Laut Cina Selatan. Well, Mr. President, welcome to the White House. Thank you very much, sir. Good to have you here, and Thank you very much. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, I'm looking forward to our discussion and welcome. I'd like to have you here, and the floor is yours. Thank you. Prabowo Subianto menyebut Amerika Serikat sebagai sahabat dan mengingatkan peran penting dukungan AS dalam kemerdekaan RI. Indonesia juga berkomitmen memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. President Biden, thank you for receiving me. United States for us is a very great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for Thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Beijing, China menandai langkah penting dalam strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan di tengah persaingan global yang makin ketat. Presiden mempererat kemitraan strategis yang selama ini sudah berkembang di antara dua negara. Bidang infrastruktur, perdagangan, investasi menjadi fokus utama. Dalam persaingan antara dua kekuatan besar, yaitu China dan Amerika Serikat, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan dengan pendekatan bebas aktif yang konsisten. Indonesia mengambil peran sebagai penyeimbang di kawasan strategis ini. Lantas, apakah kunjungan Presiden di kedua negara tersebut mencerminkan sinyal jelas bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ingin memainkan peran lebih aktif di kancah geopolitik global? Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan membahas terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan juga China dan dampaknya terhadap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sudah bergabung bersama kami di studio Ibu Dina Prapto Raharja, ahli hubungan internasional dari Sinergi Policy. Selamat pagi Ibu Dina. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Kang Ujang. Assalamualaikum. Dan juga melalui Zoom sudah bergabung Bapak Muhadi Sugiono, pengajar ilmu hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhadi. Pagi. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya Pak Muhadi, mungkin kita pertama ingin menanyakan terkait dengan perspektif geopolitik, bagaimana Anda melihat langkah diplomasi Indonesia yang cenderung menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan juga China? Apakah dampaknya ini terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik, Pak? Ya, ada dua hal yang saya bayangkan ya dengan kunjungan ini. Pertama, statement-statement dari Pak Prabowo yang ingin mengangkat kembali posisi dan reputasi Indonesia di dunia internasional dan ingin memainkan peran yang penting di dunia internasional. Tetapi pada saat yang sama, kunjungan yang ditandai dengan pertama ke Beijing, kemudian ke Amerika, itu menandakan bahwa kita
dihadapkan pada sebuah realitas yang memang sangat sulit bagi kita untuk bisa memainkan peran itu gitu loh. Tanpa melihat realitas bahwa di secara geopolitik, politik di dunia ini sedang didominasi oleh kompetisi antara dua kekuatan besar. Nah, oleh karenanya saya tidak tahu apakah ini merupakan cara untuk memainkan peran yang lebih besar atau untuk memainkan peran yang aman bagi Indonesia untuk mendapat komitmen dari kedua belah pihak, gitu ya. Ya Pak, kalau melihat Tetapi yang saat jelas, ini apakah juga ini ya, menjadi... tetapi yang jelas bahwa kedua negara besar yang dituju itu adalah dua negara yang sangat penting bagi Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Cina secara ekonomi, Amerika untuk aspek-aspek yang lebih politik dan geopolitik. Tetapi juga ini menunjukkan betapa kita juga sangat tergantung pada situasi yang ditentukan oleh dua kekuatan besar itu. Ya Pak, kalau melihat kan Indonesia memang ini kebijakan luar negerinya kan politik bebas aktif begitu ya. Apakah Anda melihat sendiri bagaimana upaya dari Prabowo Subianto sebagai pemimpin atau Presiden RI ini tetap menjaga bagaimana memposisikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam isu-isu global yang belakangan juga sering menjadi perbincangan hangat seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas kawasan, perubahan iklim, bahkan isu-isu lainnya? Ya, saya kira dengan komitmen kita dalam politik yang bebas aktif ini, apa yang dilakukan ini merupakan satu kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan komitmen bahwa kita tidak terutama memihak salah satu dari pihak-pihak yang berkompetisi atau bersaing di dalam politik global ini, gitu. Terutama di lingkungan yang sangat strategis bagi kita, yakni di kawasan Asia Pasifik ini, yang Amerika melihatnya dengan perspektif Indo-Pasifik, sementara Cina melihatnya dengan cara yang sangat berbeda, gitu. Dan kita ingin tetap bermain dengan sistem yang dibangun oleh kedua belah pihak itu tanpa kemudian merugikan kepentingan nasional kita sendiri. Oleh karenanya, saya membaca bahwa lawatan ke kedua negara besar ini betul-betul merupakan upaya untuk memastikan dan menunjukkan komitmen kita kepada kedua negara besar tersebut bahwa kita sebenarnya memiliki posisi yang netral di dalam persaingan di antara kedua kekuatan besar itu. Bagaimana peran Indonesia sendiri untuk menjembatani dari ketegangan antara China juga Amerika Serikat dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan, Pak Muhadi? Ya, saya kira pertama Indonesia bisa memainkan peran untuk memastikan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Cina lebih akomodatif terhadap kepentingan negara-negara di kawasan. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling besar di Asia Tenggara dan menjadi pemimpin di ASEAN, ini bisa memainkan peran yang besar di situ. Artinya setidak-tidaknya mendorong sikap yang lebih moderat kepada Cina, di pihak Cina untuk tidak terlalu agresif dan terlalu berkonflik dengan negara-negara di Asia Tenggara, gitu. Tetapi kalau dalam kaitannya dengan Amerika, saya kira saya tidak memiliki gambaran yang konkret bagaimana kita bisa mendorong dan memfasilitasi hubungan antara kedua negara itu. Baik Pak Muhadi, kita akan ke Bu Dina. Bu Dina, bagaimana Anda melihat arti pentingnya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Cina maupun Amerika Serikat, di mana mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan? Apakah pendekatan diplomasi yang dilakukan oleh Prabowo ini cukup efektif untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan yang netral? Oke, saya beri konteks dulu bahwa saya di sini posisinya lebih kritis ya, dan saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kita cinta sekali dengan bangsa Indonesia, justru pada momen-momen seperti ini masih kurang dari 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, akan sangat baik kalau ada orang yang benar-benar bisa menunjukkan pada beliau hal-hal yang masih perlu diimprove gitu ya, perlu diperbaiki. Misalnya Laut Cina Selatan itu isu yang menurut saya sangat-sangat sensitif untuk kawasan kita. Ada konsep Indo-Pasifik dari Amerika Serikat itu juga gara-gara Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Tentu Cina tidak
China tidak merasa itu satu hal yang agresif. Dia hanya merasa itu wilayahnya dia. Dan dia sangat defensif tentang wilayah yang menurut dia memang menjadi otoritas dia. Sementara di wilayah lain, di kawasan Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia yang kita bawa di sini ya. Kalau kita bicara Laut Cina Selatan, sebenarnya perjuangan kita ada bersama-sama dengan teman-teman di ASEAN. Nah kemarin gesture yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, itu Indonesia maju sendiri. Bahkan saya kurang melihat Pak Prabowo sebagai Indonesia, sebagai cerminan simbol bangsa kita. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kunjungan ke satu negara itu prinsipnya adalah bukti hubungan yang sangat dekat. Kita hanya mendatangi negara yang menurut kita sangat-sangat penting hari itu didatangi. Ada undangan? Ya, tapi undangan itu sebenarnya nggak harus dipenuhi hari itu. Bisa bulan depan, bisa 10 tahun lagi. Tapi Prabowo Subianto justru memilih untuk ke China dulu, baru ke Amerika Serikat. Baru ke Amerika Serikat. Dan momennya bebas aktif, itu kita harus sensitif. Bukan berarti gara-gara bebas aktif, kemudian satu didatangi, yang satu berikutnya gitu. Itu nggak begitu dalam dunia diplomasi. Jadi kalau kita bilang bebas aktif, esensinya itu adalah Indonesia harusnya lebih besar, sama besarnya dengan negara-negara yang sedang berkompetisi. Kita punya posisi dan kita direspek, dihargai. Bahasa tubuh, kalimat-kalimat yang diucapkan itu harus menunjukkan kita setara dengan negara-negara yang kita hadapi itu. Nah itu yang saya mau garis bawahi, Pak Prabowo. Sebenarnya dengan kita datang ke Tiongkok ya, ke Cina, terus kita tanda tangan joint statement dengan kalimat yang menurut saya keliru. Ada satu kalimat di situ. Apa kalimatnya, Mbak? Di baris ke-9, di situ ada butir-butirnya ya, butir ke-9, dan saya bisa soroti beberapa butir yang lain ya. Yang menurut saya memang awkward, aneh. Butir ke-9 di situ dikatakan bahwa Indonesia dan Cina, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama joint development di wilayah yang disengketakan. Bahasanya di situ on disputing on areas of claims gitu ya, disputed claims. Nah, saya nggak pegang catatannya. Nah, itu artinya kita bicara wilayah mana sih? Indonesia dengan Tiongkok itu tidak pernah ada masalah sengketa wilayah. Jadi berarti ada wilayah lain yang dimaksud? Ada wilayah lain dimaksud. Tapi kalau kita bicara tentang wilayah negara lain, malah makin salah kita pengertiannya. Karena bukan teritori kita. Bukan wilayah kita, ngapain kita joint statement dengan Tiongkok? Hari pertama datang ke kunjungan sebagai presiden dan langsung bikin joint statement dengan Tiongkok. Lalu poin yang kedua, di dalam butir yang kelima, di situ ada satu pernyataan menurut saya mengganjal sekali. Karena di situ katakan bahwa kedua belah pihak, Tiongkok dan Cina, sepakat untuk mengedepankan head of state diplomacy. Nggak pernah dengar saya istilah head of state diplomacy. Diplomacy itu ada yang second track, ada yang first track, 1.5 track. Jadi banyak pihak sebenarnya yang terlibat dalam diplomasi. Dan nggak bisa hanya dikecilkan, direduksi, kepala negara aja yuk kumpul berdua, ngobrol, dan itu kalau dibaca kalimat selanjutnya, itu Anda lebih terkejut karena di situ arahan strategis itu sesuai dengan kepala negara. Sorry ya, kita bukan Tiongkok. Itu bahasa seakan-akan disodorkan oleh Tiongkok, kita nggak baca atau gimana ya? Kemudian yang ketiga, di poin kalau nggak salah 4 dan 5. Di situ butir keempat dan kelima disebutkan hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok sedemikian pentingnya, disebutkan lah macam-macam kerjasama kita. Sehingga dalam kita approach Global South, negara-negara berkembang lainnya, kita akan selalu kompak bersama, berjalan bersama. Saya bilang realitanya Indonesia dengan Tiongkok dalam banyak isu, perdagangan, kemudian negosiasi soal komoditas, climate change, kita tuh nggak eye to eye, nggak satu bagian. Nggak apple to apple. Iya. Jadi kalau kita bicara bebas aktif, lebih menguntungkan mungkin China ya. Jadi Tiongkok yang bahagia dong. Tapi tentu Presiden Prabowo punya dasar tersendiri untuk melakukan joint statement itu. Apakah karena desakan butuh bantuan finansial mungkin atau seperti apa, Bu? Nah itu, emang ada satu bagian di bulir ke-7, di mana di situ Tiongkok menyebut, dan saya menyesalkan kenapa juga nggak didetilkan lebih lanjut. Tiongkok menyebutkan di situ, dugaan saya itu Tiongkok yang masukin ya, bahwa Tiongkok akan mendukung program-program prioritas Pak Prabowo, makan gratis, swasembada energi, swasembada pangan, dan program lain lah disebutkan di situ. Tapi nggak ada kata lebih lanjut mendukung. Dan pada saat yang sama mendukung dalam bentuk apa tidak dijelaskan secara clear gitu ya?
Dan abis itu dia kunjung ke Amerika kan. Yang ditemui siapa? Biden. Joe Biden. Joe Biden. Ya. Sesudah Joe Biden ketemu dengan beliau, habis itu serah terima Trump dengan Joe Biden. Berikutnya Ya. kan Presiden Trump. presidennya Trump. Dan itu kan diskontinuitas politik luar negerinya. Biden beda Belum tentu sekali. kebijakan yang dipegang Biden dan juga Trump akan sejalan begitu Bukan ya. belum tentu lagi, emang nggak Sudah pasti sejalan. akan Karena berbeda. Kamala Harris kemarin lawannya. Tapi mungkin belum ada kesempatan saja untuk bertemu dengan Donald Trump begitu. Mbak. Makanya buat saya kenapa harus ketemu Joe Donald Biden. Trump sekarang gitu, Oh. atau Joe Biden sekarang gitu, harus ketemu Amerika sekarang. Di kita kan narasinya bebas aktif tuh, habis ketemu Cina terus ketemu sama Amerika Amerika. Padahal nggak begitu rumusnya. Iya, iya, iya. Bebas aktif itu sebenarnya bukan kemudian habis ketemu yang satu Iya, lagi, oke. nggak begitulah. Jadi cukup banyak poin dari Mbak Dina ya. Nanti kita akan tanggapi bagaimana Kang Ujang dari sisi Anda. Tapi kita tahan dulu ya. Kita nanti akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sebelum bertemu dengan Presiden Joe Biden. Acara makan malam bersama ini digelar pada Senin malam di American Foreign Service Association di Washington DC, Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh Menlu Amerika Serikat Antony Blinken. Kepada Prabowo, Blinken menyatakan bahwa pentingnya kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Terlebih sudah 75 tahun hubungan baik antara kedua negara terjalin. Kepada Menlu Amerika Serikat, Prabowo Subianto pun juga menanyakan terkait Palestina dan Blinken menyatakan tengah bekerja keras menyelesaikannya. Baik, untuk mengetahui bagaimana agenda lawatan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto, kita akan bergabung dengan rekan kami Fatimah Akbar. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam. Fatimah, silakan informasinya. Ya, selamat malam waktu Washington DC, Kamarati dan juga pemirsa. Memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kemarin telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan memang ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu, poin-poin strategi salah satunya mengenai Laut Cina Selatan dan juga isu Gaza ataupun Palestina. Dan usai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, hari ini ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana adanya pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Kalau kita ketahui bahwa jadwal dari pertemuan ini seharusnya Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Pentagon, ke markas besar pertahanan Amerika Serikat untuk bertemu Menhan Amerika itu sendiri. Namun ini justru Menhan Amerika Serikat yang datang ke kediaman atau tempat bermalam Prabowo Subianto di Washington DC pada siang tadi. Dan memang ada beberapa pembicaraan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yang kurang lebih 1 jam pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat dengan Presiden Prabowo Subianto. Usai pertemuan memang Prabowo menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan, isu-isu strategis, dan ini juga merupakan bentuk untuk menjaga kerjasama maupun komunikasi baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Selanjutnya, memang usai pertemuan dengan Menhan Amerika, Presiden Prabowo Subianto ini tidak realisasi untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih, yaitu Donald Trump. Karena memang seharusnya hari ini pulang malam hari atau bertolak ke Peru pada malam hari waktu Washington DC, namun pada sore tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah bertolak ke Bandara Joint Base Adams, kemudian langsung terbang menuju ke Peru untuk melanjutkan kegiatannya yaitu KTT APEC. Sementara itu, Kamarati kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Fatimah. Dan kita akan ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Presiden Xi Jinping. Apakah bisa berdampak juga pada politik domestik di Indonesia? Bisa jadi ada spekulasi bahwa diplomasi ini bukan hanya diplomasi keamanan, tetapi juga salah satu cara untuk menimbulkan persepsi citra di dalam negeri. Bagaimana? Ya, kalau saya melihat begini Mbak Andi ya, kalau kita lihat dari posisi Pak Presiden ingin mengkonstruksi
pikiran dan tindakannya bahwa apa yang dilakukan ingin mendapatkan dukungan dunia internasional. Pertama itu. Nah, apakah tentu akan berefek berdampak kepada nasional? Kemungkinan iya. Tapi tadi mungkin kelas menengah ke bawah sangat suka dengan apa yang dilakukan Karena kan oleh Pak melihatnya Prabowo. hanya Prabowo berkunjung ke negara-negara langsung bekerja begitu ya, sambutan positif dan lain sebagainya. Tapi kita ternyata nggak tahu ada poin-poin penting yang tadi Di disampaikan. saat yang sama kelas menengah ke atas seperti tadi Mbak Dina sampaikan, banyak catatan-catatan kritis, banyak catatan-catatan yang kira-kira harus diperbaiki dari kunjungan tersebut. Tetapi saya melihat kelihatannya posisi Indonesia posisinya ingin ada di jalur tengah. Karena kita tahu bahwa Amerika ini gajah, Cina juga gajah gitu, maka Indonesia ini jangan sampai terjepit. Nah, dalam konteks itu bersahabat menjadi penting. Nah, oleh karena itu diplomasi dilakukan. Nah, dalam konteks itu pula saya meyakini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo bagian penting dalam konteks diplomasi Indonesia. Apapun itu hasilnya, apakah dapat 157 triliun, apakah dapat bantuan yang lain. Cuma catatan yang penting lagi bagi saya, misalkan kalaupun ada kerjasama yang dibangun, misalkan terkait dengan ekonomi ataupun bisnis, itu yang diundang itu jangan hanya kelas menengah ke atas, misalkan Kadin gitu. Bagaimana UMKM dikembangkan? Ini harus mulai masa Mungkin dari di pertemuan-pertemuan berikutnya kali. Nah, iya, oleh karena itu saya ada titik-titik di mana ketika Pak Prabowo ingin membangun dampak yang lebih positif bagi Indonesia, misalkan, maka tadi pengusaha-pengusaha kecil terus didorong. Saya ini boleh juga, mohon maaf izin ya, ini jaket hasil UMKM dari Garut. Maksud saya dalam konteks itu bagaimana pengusaha kelas bawah itu bisa mendunia, bisa juga bersaing dengan level-level internasional. Nah, dalam konteks diplomasi, saya mengatakan saya ingin bolehlah berstatement gitu bahwa apa yang dilakukan Prabowo ingin memastikan Indonesia bersahabat dengan keduanya, walaupun dalam posisi kita untuk bisa resiprokal, untuk bisa seimbang dalam konteks kepemimpinan dalam persaingan global. Tetapi itu usaha, ikhtiar bagian daripada Presiden untuk memastikan Indonesia punya peran penting ke depan begitu. Oke, itu poin dari Kang Ujang. Saya mau ke Pak Muhadi. Pak Muhadi, kalau melihat tadi ada komentar dari dua narasumber lainnya begitu ya. Pak Muhadi, kalau melihat dari mungkin gaya kepemimpinan, gaya bergaul Prabowo Subianto sendiri kan pasti berbeda dengan presiden-presiden RI sebelumnya begitu ya. Apa catatan Anda? Apakah nantinya ini ada beberapa hal yang tadi disampaikan Mbak Dina yang juga bisa menjadi hal-hal kritis begitu Pak Muhadi? Jangan sampai nih Indonesia salah mengambil langkah sehingga terlihat tidak netral lagi. Terlihat mungkin condong ke salah satu pihak begitu. Bagaimana Prabowo Subianto harus bisa menjaga hal ini? Ya, saya kira upaya untuk menunjukkan bahwa kita tidak condong kepada salah satu pihak sudah selalu kita lakukan. Indonesia sudah selalu menekankan posisi itu, misalkan dengan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mengadopsi pandangan yang sama tentang Indo-Pasifik melalui Asian Outlook on the Indo-Pacific misalkan. Itu adalah upaya Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita tidak berpihak dalam kompetisi itu, tetapi lebih bersifat inklusif dan seterusnya. Itu saya kira sudah lebih dari cukup dan semua sudah memahami posisi Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, tetapi yang lebih penting lagi dalam kaitan ini, saya kira saya setuju dengan Bu Dina tadi, lawatan kepala negara yang baru terpilih ke negara ketiga, itu selalu lawatan pertama yang dilakukan oleh kepala negara yang baru terpilih itu menunjukkan di mana posisi negara yang dituju itu. Gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan yang menarik bagi saya adalah karena ini sekali lagi menunjukkan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita ingin memainkan peran besar, tetapi kita halang oleh realitas bahwa ternyata di sana ada kekuatan-kekuatan besar yang menentukan kondisi geopolitik itu. Gitu. Nah, kalau kita sebenarnya ingin memainkan peran besar, nah peran besar apa yang kita ingin mainkan? Kita ingin menjadi pemimpin di ASEAN, kita ingin menjadi pemimpin di negara-negara Global South, ya kita openi yang negara-negara itu. Negara-negara itulah yang kemudian menjadi prioritas pertama kita untuk dikunjungi. Gitu. Nah, tetapi dengan kunjungan ke negara-negara besar itu, makanya saya tadi menyatakan bahwa apakah ini merupakan satu strategi untuk memperoleh reputasi, meningkatkan reputasi kita di dunia internasional, atau ingin menunjukkan bahwa kita ingin memainkan peran yang aman, bermain dengan cara yang aman di antara kedua kekuatan besar yang sedang berkompetisi itu. Nah, ini yang saya kira perlu diperjelas, dan Pak Budina tadi dengan menunjukkan adanya beberapa
persoalan di dalam hasil dari kunjungan itu menunjukkan sebenarnya ya kita harus hati-hati dan perlu refleksi dari kunjungan ini. Ya, nah seperti yang Anda sampaikan Pak Muhadi, Indonesia harus berhati-hati dalam posisinya lebih condong ke arah mana. Karena kita juga memiliki posisi strategis di ASEAN dalam menentukan arah kebijakan kolektif. Ya. Nah, bagaimana menurut Anda persepsi negara-negara ASEAN terhadap diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Apakah akan dianggap sebagai leading atau justru menjadi ancaman terhadap kawasan regional? Ya itu yang saya kira masih harus ditunggu ya. Tadi saya kira saya setuju dengan Bu Dina tadi gitu ya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah move yang lebih bersifat individual Indonesia tanpa berkonsultasi dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, saya kira mungkin ini menggambarkan bahwa mereka juga menjadi lebih bersikap negatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, gitu, Presiden Prabowo dengan lawatan-lawatan itu, karena mereka membayangkan bagaimana Indonesia akan memainkan peran penting kalau ternyata Indonesia melakukannya dengan cara sendiri unilateral. Gitu ya. Kita ingat pada saat ribut-ribut tentang AUKUS gitu ya, kita merasa tersinggung karena Australia tidak pernah berkonsultasi dengan kita membuat keputusan itu. Nah, ini juga mungkin yang akan terjadi kalau misalkan kita melakukan kebijakan ataupun tindakan dengan cara yang sama seperti yang sekarang terjadi. Oke, Mbak Dina, 2 pertanyaan. Implikasinya apa dari poin-poin yang tadi Anda sampaikan yang dikritisi? Yang kedua adalah, apakah selain juga mungkin kita bisa mengambil peluang nih, potensi apa yang bisa ditingkatkan lagi, atau peran apa yang bisa ditingkatkan lagi dari posisi Indonesia lebih strategis lagi nanti di kawasan Asia Pasifik dengan adanya pertemuan tersebut? Jadi menurut saya masih bisa dikoreksi, karena masih bisa dikoreksi, mumpung belum terlalu jauh, maka kita perlu betul-betul menyampaikan ini kepada Bapak Presiden. Jadi koreksi pertama itu adalah kita harus menjelaskan kepada negara-negara tetangga mengapa posisi itu, mengapa priority programs Pak Prabowo menjadi penting untuk diangkat sekarang, apa dan sebagainya. Hasilnya tolong nggak usah disampaikan ke publik. Oke. Karena dalam banyak hal diplomasi bisa itu persepsinya berbeda-beda nanti ya. Itu proses. Diplomasi itu proses. Diplomasi itu esensinya negosiasi sampai kedua belah pihak bisa menerima dan kita bisa move on ke level yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan yang ada. Koreksi yang kedua, saya usul agar Pak Prabowo itu mengurangilah terlalu tampil sebagai bintangnya dalam diplomasi. Tolong digerakkan dulu Menteri Luar Negeri Sugiono. Karena seandainya Pak Sugiono melakukan kesalahan, bisa dikoreksi Pak Prabowo. Gitu ya. Dan Menlu ini punya peranan penting untuk bisa mendengar. Indonesia itu sebagai negara besar yang sudah dikenal sebagai jembatan dalam banyak isu, ada iklim ya. Kita ini bergerak cepat sekali soal iklim, ada soal pembiayaan, soal pengembangan industri, energi, pangan, air, macam-macam kita punya agenda. Itu nggak mungkin bisa ditangani semua oleh Pak Prabowo. Ketika masuk ke meja Pak Prabowo harus ngomong di media, tolong diberi teks. Supaya memang diplomasi itu kesannya begitu ya, tapi bahasa yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan, itu sudah ada satu kebakuan. Harus terarah. Harus terarah, sesuai, karena prinsipnya kesetaraan antar negara, 2 negara, 3 negara, itu ada istilah-istilah yang sensitif. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang yang setiap hari negosiasi dengan mereka. Pak Prabowo cukup tahu bagian mana yang dia harus gongin gitu lah ya. Tuh, jadi yang ketiga masukan saya, Pak Prabowo tolong dikurangi memberikan military salute. Mungkin Bapak selama ini spontan gitu ya. Tapi military salute itu Salam pertama hormat ya. Salam hormat yang seperti itu menunjukkan kita tidak equal. Ada ranking, itu hierarkis sifatnya. Dan Bapak bisa lihat waktu Menhan Amerika Serikat menyambut Bapak pakai begini, beliau nggak kasih salam balik. Itu udah menunjukkan, aduh Bapak, makanya jangan diulang lagi ya Pak ya. Jadi kita sebagai diplomat yang ditunjukkan oleh Presiden RI ini juga harus dijaga juga betul, ya. kita harus equal. Ya baik, kita akan mengetahui juga apa sebenarnya tujuan positif yang ingin dicapai dari pertemuan ini. Tentu ada juga sisi positifnya, tidak hanya kita kritisi. Dan kita akan kembali lanjutkan pembahasan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kita lanjutkan ke Bu Dina terlebih dahulu. Bu Dina, tadi kita
tanyakan, apa sebenarnya tujuan, mungkin ada positifnya yang ingin dicapai oleh diplomasi Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan ke kedua negara ini, dan bagaimana nantinya Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar ini, Bu. Oke, jadi kalau dilihat dari komposisinya, sisi baiknya adalah sesudah ini untungnya ada pertemuan multilateral. Jadi dalam pertemuan multilateral ada APEC, ada ya? G20. APEC itu kan fungsinya untuk menempatkan kelompok-kelompok bisnis bisa negosiasi langsung dengan pemerintah. Dan itu sifatnya forum. Jadi nggak ada sesuatu yang binding, pinter-pinteran kita aja ngajuin agenda, kemudian juga membawa pebisnis kita masuk ke kancah internasional dan mendapatkan deal untuk isu-isu strategis. Nah, di situ harusnya Indonesia bisa masuk nih, oke, yang sudah kita dapat dari kunjungan yang sebelumnya apa, kemudian jelaskanlah, bisa dikoreksi di situ maksudnya. Bisa dimasukkan dalam agenda tersebut. Iya, dalam agenda itu, Asia Tenggara gimana, kemudian kita dekati dalam side events itu pasti banyak kesempatan untuk jumpa dengan tokoh-tokoh. Apalagi G20. G20 itu agenda besarnya sekarang itu bukan cuma soal ekonomi, tapi ada soal perdamaian. Stabilitas. Isu Israel Palestina itu mengemuka di sana, apalagi Turki udah bunyi mau juga mendukung Malaysia mengeluarkan Israel dari PBB. Nah itu kita berarti kan harus respons, harus menanggapi itu dengan cepat ya, sigap. Sesudah itu kita ke Inggris dan kabarnya mau ke Timur Tengah. Oke, berarti saya sih menunggu-nunggu apa yang kira-kira dilakukan. Dan sisi positifnya sebenarnya buat Indonesia, dimanapun kunjungan kepala negara itu seakan seperti sinyal gitu ya, sinyal awal. Jadi nggak perlu kebanyakan sinyal, nggak apa-apa Pak. Yang penting orang lain bisa melihat Bapak memberi perhatian pada isu tertentu atau tokoh tertentu, yang follow up nanti biarkan pihak-pihak yang lain. Jadi dengan beliau berangkat ke elemen ada dua negara besar plus multilateral plus Timur Tengah, itu memberi kesan bahwa memang Indonesia itu hadir di semua tempat. Jadi sisi positifnya itu sih, tinggal bagaimana dia follow up aja Presiden dan para jajarannya ya. Oke, sebelum ke Kang Ujang saya mau ke Pak Muhadi dulu. Pak Muhadi, dua agenda besar nantinya ada APEC dan juga G20. Apa poin yang Anda lihat nantinya dan juga apa yang bisa dibawa dari pertemuan dua negara kemarin antara Indonesia dan juga China, Indonesia juga Amerika Serikat, yang bisa juga dibawa ke forum-forum multilateral nantinya? Ya, satu hal penting yang kita perlu sampaikan adalah bahwa selama ini kita sudah sangat diuntungkan oleh sistem yang sangat terbuka. Ya, jadi kita bisa mengekspor, kita bisa menjual barang dan sebagainya, dan kita perlu mempertahankan itu. Nah, forum-forum yang kita hadiri harus memberikan penguatan pada sistem ini dan mencegah sedapat mungkin kecenderungan ke arah unilateralisme, ke arah proteksionisme yang mungkin akan bisa saja terjadi dengan perubahan-perubahan kepemimpinan, misalkan dengan terpilihnya Donald Trump yang dengan visi to make America great again itu mendorong banyak orang untuk khawatir Amerika akan lebih isolasionis, lebih protektif, lebih menutup diri dari dunia luar dan seterusnya. Nah, indikasi bahwa Indo-Pasifik sebagai konsep itu meskipun dinamakan Open Indo-Pasifik, tetapi dalam realitasnya sangat eksklusif. Nah, upaya-upaya Indonesia di ranah-ranah multilateral harus mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat multilateral, kebijakan-kebijakan yang lebih multilateral dan lebih terbuka. Karena kita Indonesia ataupun ASEAN dan banyak negara lain sebenarnya sangat diuntungkan dengan sistem yang sangat terbuka. Kalau kita kembali kepada sistem yang lebih protektif, lebih nasionalis, tentu saja itu akan merugikan kita semua. Nah, ini pesan yang harus disampaikan juga. Baik Pak Muhadi, kita akan ke Kang Ujang untuk closing statement. Kang Ujang, seberapa besar kira-kira kunjungan atau lawatan Presiden ke Amerika Serikat dan Cina ini bisa juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri? Ya, saya percaya ya, kan gini, yang pertama kan kekuatan kepentingan nasional dulu, sangat jelas. Kepentingan nasional dibawa kepada kepentingan global. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, katakanlah mendapatkan investasi itu bagian daripada untuk penguatan di dalam negeri. Artinya
sektor pangan, sektor energi tadi, soal bagaimana hilirisasi, bagaimana misalkan terkait dengan kekuatan-kekuatan dorongan-dorongan di dalam negeri ini kan harus juga dihubungkan dalam konteks pergaulan global. Nah, saya meyakini gini, saya positif saja, husnudon saja dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo, karena sejatinya apa yang dilakukan Pak Prabowo bagian daripada memperkuat persahabatan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa ke depan memiliki peran yang lebih strategis lagi. Jangan sampai hubungannya begini, Indonesia jangan hanya jadi pasar saja, jangan saja menjadi importir saja. Jadi itulah sebenarnya menjadi koreksi kita bersama. Kenapa kita negara besar, perannya belum besar. Nah, ini mungkin Prabowo memulai langkah itu. Nah, oleh karena itu nanti sukses atau tidak kita lihat hasilnya. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Prabowo ikhtiar, usaha untuk memainkan peran itu. Apakah nanti perannya sangat strategis, besar atau kecil, tergantung dari Pak Prabowo sendiri ke depan dalam konteks membawa Indonesia begitu. Baik. Oke, dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, sudah banyak lawatan yang dilakukan dan harapannya ada multiplier efek pastinya yang positif kepada Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dina, kemudian juga Kang Ujang, dan juga Pak Muhammad bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih ada informasi yang harus Anda saksikan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.